Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial lagi, tapi kita nggak bikin ya. Kali ini saya memberi penjelasan aja untuk interface murah lagi untuk APRS. Kalau kemarin kita sudah buat ya cukup murah ya, tapi ini lebih murah lagi dari yang kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita pakai IC optocoupler 4N25, kalau sekarang kita pakai IC optocoupler PC817, lebih murah lagi. Kalau kemarin kita pakai FTDI maksud saya, bukan FTDI, FTDI ya, USB FTDI, dan sebelumnya saya juga pakai USB TTL yang harganya lebih mahal. Nah, FTDI harganya kisaran 20.000, yang sekarang ini lebih murah lagi ya daripada FTDI. Jadi untuk kontrolnya sendiri, yang USB-nya sendiri lebih murah. Kemudian untuk IC optocouplernya juga lebih murah lagi. Jadi kita hanya pakai PC817. Kenapa saya coba share ini kepada teman-teman semua? Karena siapa tahu di tempat Anda untuk nyari yang 4N25 susah, yang ada PC817 tetap bisa dipakai ya. Jadi yang seperti saya bilang kemarin, ada 4N25, 4N26, 4N27, 4N35 dan seterusnya. Kemudian ada PC817 juga bisa dipakai. Dan kalau mungkin Anda mau pakai transistor juga bisa ya, transistor yang berfungsi sebagai switch seperti itu. Namun karena ini kita menggunakan optocoupler, jadi lebih halus, jadi lebih baik gitu ya. Maksudnya untuk hentakannya lebih cepat, dan maksudnya switchnya lebih bagus ya gitu ya, dibandingkan kita pakai transistor. Kalau kita pakai optocoupler seperti itu, sebenarnya sama aja. Di dalamnya optocoupler itu ada transistor di situ, tapi dia digerakkan oleh sinyal yang ada di depannya sebelum ke transistor. Jadi begitu ada input, ya langsung switchnya jalan seperti itu ya. Oke, mari kita coba apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah interface APRS lagi. Dan ini saya hanya men-share kepada Anda semua, saya jelaskan. Saya tidak perlu membuat tutorialnya, nanti Anda silakan buat sendiri dengan skemanya yang saya share saat ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena banyak sekali teman-teman yang mau buat tapi kan mahal. Tapi kalau ini murah ya. Oke, mari sama-sama kita lihat dari dekat skema yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu supaya tetap semangat. Bismillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, buat Om Puji kopinya hampir habis. Jadi saya minum terus kopi hitam dari Om Puji, ini mantap banget ya. Yankee Golover Foxtrot Alpha Bravo. Ini kopinya hampir habis memang. Tapi nggak apa-apa. Nggak perlu kirim, nggak masalah Om Puji. Santai aja, karena terlalu jauh, kasihan Om Puji ya. Oke, langsung aja kita share berikut ini untuk interface APRS yang murah, meriah, namun cukup mumpuni. Mari kita lihat sama-sama. Skemanya di depan kita sama-sama ya. Dan sebelum saya jelaskan ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda beberapa sebentar. Ini ada yang kurang ya. Kemarin itu kita buat ada beberapa mana ini kok nggak ada. Oke, ada beberapa rangkaian ya. Jadi ini yang rangkaian FTDI, menggunakan FTDI seperti ini. Dan ada rekan kita sudah berhasil juga pakai ini ya, dengan IC optocoupler. Jadi oke. Kemudian kemarin juga saya buat menggunakan yang USB TTL seperti ini ya, USB TTL seperti ini. Tapi ini kebetulan rusak ya, ini rusak, sinyal ARTS-nya udah nggak keluar. Nah, ketika ini saya belum jadi, karena ini saya belum ada kabelnya,
kabel ini, karena kabel ini kabel yang untuk hard disk ya, biasa untuk hard disk, bukan kabel biasa. Saya colokin kemarin yang hitam itu nggak bisa baca ya. Nah ini yang untuk hard disk. Karena belum ada, saya bingung, wah ini saya mesti bikin yang lebih murah lagi. Ini nggak bisa, belum saya jalankan, bukan nggak bisa, belum ada kabelnya. Yang ini rusak ya. Kemudian saya cuman punya ini ya. Saya cuman punya sisa ini gitu ya, sisa USB TTL juga, tapi menggunakan CH340 ya. Isinya CH430. Nah, di sini tidak ada RTS ya, tidak ada RTS. Di sini hanya ada 5 volt, VCC 3 volt, TXD, RXD dan ground ya. Namun secara logika ketika saya melihat rangkaian ini kan ada RTS-nya tuh. Dengan IC yang sama di sini kok bisa ada RTS-nya. Nah, maka dari itu saya mencari datasheet-nya untuk CH340 yang 16 pin. Kemungkinan ini yang CH340G ya, Golf ya, 340G. Jadi CH340G atau 340 Golf. Nah, ketika saya sudah mencari dan dapat, saya browsing dan melihat untuk pinnya gitu ya, saya cari pinnya. Nah, dapatlah pinnya seperti ini teman-teman ya. CH340 datasheetnya seperti ini. Jadi nanti membaca pinnya yang nomor 1 itu nanti ada titik ya. Mana titiknya itu ya? Oh ini. Ada titik. Nah ini, itu bulat ya, bulat itu kelihatan ya. Anda bisa lihat itu bulat. Nah, itu pin nomor 1 ya. Dan bisa saja ini posisinya ke sini, nanti ada IC yang posisinya di sini, pin nomor 1. Nanti tergantung PCB USB TTL-nya, seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu pinnya kalau nggak salah dia di depan sana ya, tuh kelihatan tuh, di sini, depan sini. Dan ini di plastik ya, gitu ya. Oke, ini yang belum saya apa-apakan. Nanti saya perlihatkan yang sudah saya bongkar. Yang bukan saya bongkar, saya modif sedikit ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, pin nomor 1 itu ground, nomor 2 TXD, RXD. Nomor 3 itu voltase mungkin ya, atau kemudian ini VD plus, ini USB plus USB min. Kemudian XI, X1, XO ini kristal. Nah, jadi kalau yang USB TTL itu ada kristalnya ini kristalnya nih ya, ini X1 input output ya. XI maksudnya XI, XO. Jadi input output dari kristal. Kemudian VCC RS232, kemudian RTS, DTR, DCD, RI, DSR, CTS. Nah, ketika saya lihat di sini ternyata ada RTS di pin 14, maka saya berusaha, oh ini berarti bisa gitu ya. Oke. Nah, setelah bisa, saya juga share kepada Anda rangkaian ini. Karena waktu saya bikin interface yang pertama itu memang suaranya kenceng ya di penerimaan dari output dari radionya ke transmit itu kenceng banget. Tapi ketika saya cek di Direwolf itu outputnya kecil ya. Jadi output digitalnya itu kecil. Itu hanya level 1 atau 2 gitu kan. Maka saya rubah-rubah lah. Pertama saya pasang untuk yang ini ya. Saya pasang ini. Itu naik sedikit ya, itu sekitar 3 atau 4 pasang ini. Saya belum puas dengan adanya ini. Kemudian ada teman yang bilang, tolong ininya diputus saja, ini diputus. Nah, ketika saya putus ground ini, tidak nyambung ke sini, malah nggak bunyi, nggak transmit, nggak bunyi. Malah nggak bunyi, nggak transmit ketika ini diputus ya. Oke, masalah belum terselesaikan. Nah, ketika itu saya coba-coba, akhirnya saya kasih 10 mikro 50 volt dengan ini ya, seperti ini. Jadi yang plusnya di sini, minusnya di sini, dan ini yang input dari headphone ke mic juga seperti itu, yang minus di sini, yang plus di sini, ya. Seperti itu teman-teman. Itu akhirnya bisa naik level menjadi 30 sampai 40. Wah, alhamdulillah lumayan. Akhirnya kemudian setelah itu saya mencoba untuk membuat sebuah rangkaian ini jadi lebih murah lagi ya. Karena ini kita udah pakai CH340 nih, udah murah ya. Ini sekitar 11.000, 12.000 harganya.
Jadi kalau ini kemarin 19.000 sampai 20.000, ini hanya 11.000 sampai 13.000. Kita bisa dapat ini ya. Oke, jadi kita bisa dapat ini. Dan setelah itu saya buatlah rangkaiannya untuk autocouplernya. Sangat sederhana sekali. Jadi saya coba lihat ya. Saya ambilkan dulu untuk yang autocouplernya. Yang PNC 81 PC, sorry bukan PNC, PC 81 7. Nah itu. Dan jangan lupa Anda belikan soket ya. Nah, belikan soket. Jadi antisipasi kalau IC autocloppernya mati. Saya belikan soket, dan soket yang ada di pasaran, yang ada di toko kemarin itu cuma ada yang 4, tapi nggak masalah, kita pakai 2 aja gitu ya. Kita belikan soket, ini kan murah aja. Nah ini PC 817 ini harganya sekitar 700 sampai 1.000 rupiah ya. Nah, murah banget kan, 700 sampai 1.000 rupiah. Nah ini yang ada tanda titik ini pin nomor 1, ini pin nomor 2, kemudian yang di bawah sini pin nomor 3. Nah ini pin nomor 4 ya, seperti itu, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadilah rangkaian seperti ini yang kita buat seperti ini. Nah, saya ingatkan lagi untuk settingan Direwolf yang untuk PTT-nya seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Tetap Anda gunakan PTT min RTS ya untuk Direwolf. Dan ini ada bocoran bagi Anda yang pakai Baofeng ya. Jadi kabel Baofeng ini handsfree-nya ini warnanya standar ya, warna standar dari Baofeng. Jadi kalau Anda pakai ini sudah aman-aman, pasti Anda bikin pasti cocok ya. Jadi yang warna tembaga itu dia adalah PTT ya. Jadi nanti kalau Anda kupas ini, Anda potong, Anda lihat yang warna copper wire ini adalah PTT. Kemudian warna merah ini mic, kemudian yang warna hijau ini adalah speaker, kemudian yang warna biru adalah ground ya. Jadi itu selalu standar punyanya Baofeng itu. Karena ada yang dual PTT, itu warnanya tetap yang dipakai yang ini ya. Yang satu lagi yang 5 itu yang kelima nggak dipakai ya. Kemudian ini yang saya bilang kemarin, saya bedakan warnanya. Jadi saya pakai yang hitam ini untuk mic, yang saya pakai untuk speaker yang abu-abu ini ya. Jadi saya nggak bakalan keliru kalau misalnya tulisan ini udah lepas, juga saya nggak keliru ya. Nah, ini sangat ringkas sekali teman-teman. Jadi kecil seperti ini, saya langsung solder di di PCB bolong-bolong. Nah, di sini groundnya ini saya lurusin dulu, saya panasin soldernya, terus saya taruh ke bawah. Jadi saya tekan ke bawah supaya pinnya ini dia tembus. Nah, terus masuk ke sini saya solder. Kemudian ini IC autocloppernya seperti ini. Jadi kalau ada masalah kita tinggal copot aja. Kalau misalnya rusak ini kita copot, kita pasang yang baru, ganti seperti itu ya. Dan kalau kita ingin merubah menggunakan part N25 juga bisa ya. Nah, tapi di sini kita rubah untuk kakinya. Kalau yang untuk pin 1-2-nya nggak ada masalah, nggak usah dirubah. Tapi untuk pin yang nomor 3-4-nya itu dia akan berubah, dia akan bergeser ke bawah ya, ke bawah sini. Oke, seperti itu. Tapi nggak usah ganti lah ya, maksudnya pakai PC 817 aja murah meriah gitu ya. Nah, sebelumnya kan saya pakai elko 1 aja, ini elko-nya 2 ya. Seperti itu teman-teman, kita pakai 2 elko dan ini langsung saya gabung jadi 1 di sini. Dan ini, nah ini dia pin yang saya rubah tadi yang untuk CA340. Ini kan pin nomor 1. Pin nomor 1 dari IC autoclopper. Saya kasih kabel aja ke sini, kemudian nah ketemulah di pin nomor 14. Pin nomor 14 dari CH340 ini adalah RTS. Kita solder aja di sini ya. Ini untuk RTS-nya. Seperti itu. Pertama saya ragu apakah berhasil apa enggak. Ketika saya coba dulu dengan menggunakan WSJTX, software WSJTX, saya tes PTT. Saya tes tegangan di sini. Ketika saya PTT tegangannya naik ya. Jadi ketika saya lepas PTT tegangannya 0. Nah, akhirnya saya terus ini berarti bisa ini ya, bisa digunakan. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini keluar 5 volt kalau kita PTT. Jadi ini sudah jadi ini sudah saya pakai dan berhasil
masuk ke 2 satelit sekaligus ya. Tadi pagi 2 satelit sekaligus kita masuk menggunakan HT di IO 86 dan di ISS ya. Elevasinya ya lumayan agak tinggi sih, tapi kita masuknya bukan di high elevasi, tapi justru pada saat di AUS-nya kita bisa masuk ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi inilah rangkaiannya untuk interface yang kedua yang saya bikin dibandingkan yang pertama kemarin. Itu pakai box, ini nggak pakai box karena ini langsung saya kalau pakai langsung saya tancepin di USB komputer tanpa harus nyambung kabel ya. Jadi lebih ngirit lagi teman-teman ya. Kita tidak perlu kabel misalnya kayak yang ini kan kita perlu kabel lagi ya. Kalau ini nggak perlu, langsung tancap saja ke komputer, udah beres ya. Jadi ini nanti bisa dibungkus. Ini mungkin saya bungkus pakai plastik nanti atau isolasi sehingga tidak kena air atau apa gitu ya. Jadi kita bisa langsung tancap aja ke komputer seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman yang saya buat kali ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya dan lebih murah. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan Anda atau referensi untuk membuat sebuah interface APRS yang murah meriah namun bisa berfungsi dengan baik. Oke, sekian saja dari saya dan kita lanjutkan untuk penutupannya. Saya akan ngetes dulu ya teman-teman ya. Ngetes dulu rangkaian ini biar Anda semuanya percaya gitu ya. Apakah ini rangkaian ini bekerja apa enggak? Kita akan tes. Nah, kita akan tes di frekuensi APRS saja, nggak apa-apa ya. Kan belum juga ada yang mancar. Jadi kita coba di frekuensi APRS 145.825. Nah, di sini ya kita coba ini untuk receive. Nah, karena ini interface Bopeng, pakai kabel Bopeng itu berarti untuk HT Cina apapun itu bisa ya, yang sesuai dengan pinnya sama bisa. Jadi Anda bisa pakai Fastcom. Nah sekarang saya pakai HT lama yang rusak-rusak, yang maksudnya saya modifikasi ya. Seperti ini baterainya kan rusak, saya ganti baterainya Bopeng ya. Ya seperti inilah hasilnya di lem tembak ini biar masuk ya. Kemudian ini juga udah rusak tutupnya tapi masih bisa digunakan. Ini masih normal, HT ini masih normal sama sekali, nggak ada masalah. Nah ini saya akan coba untuk menjadi sebuah pemancar APRS ya. Kita pasang aja di sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini, kita tes frekuensi dulu. Frekuensi APRS itu 145.825 ya. Kita coba lihat apakah ada tone-nya, kita hilangin dulu. Kalau ada tone-nya, bentar ya, mana nih. Nah, kita lihat kalau ada tone-nya kita hilangin dulu ya. Ya kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Oke, nggak ada tone-nya, udah oke. Gini low power. Nah ini kita taruh aja di sini. Kemudian saya akan hidupkan komputer dulu ya. Ini RX-nya di sini ya, biar kedengaran nanti kan keras itu ya. Skemanya kita taruh sini dulu. Komputer kita hidupin. Jadi radio kita matiin dulu ya. Radio kita matikan saja. Sebenarnya dimatikan atau dihidupkan sama. Tapi kalau dihidupkan itu kalau saya tancepin USB dia akan transmit teman-teman ya. Tapi ketika software saya jalankan dia langsung off. Nah, karena kayak saya di software Direwolf-nya saya setting minus gitu ya. RTS-nya. Oke, kita hidupin dulu komputernya. Oke, ini kita taruh di mana ya, jauh-jauh aja. Nanti siapa tahu interferen. Oke, saya pakai ini teman-teman. Kalau Anda mau lebih kenceng lagi, saya pakai ini ya. Saya pakai Ugreen sound card. Di sini outputnya ada 2, inputnya 1. Jadi ini output sini, ini sini ya.
Ini saya pakai Ugreen supaya santai aja ya. Bisa pakai ini ya, atau nggak pakai ini juga nggak apa-apa lah. Saya lepas aja dulu ya. Kita langsung aja, karena ini supaya simple. Anda bisa lihat, saya tancepin semuanya di sini ya. Nih, ntar mana ya? Aduh, nih. Jadi sebelumnya kan pakai sambungan, ini nggak usah langsung masuk sini ya. Set, hidup. Terus yang ini yang abu-abu speaker ya, speaker nih masuk. Ini mikrofon atau line in masuk ya. Udah beres kan, itu lihat tuh, nah udah beres. Oke, nah ini kita matikan dulu karena ini sudah saya apa namanya, untuk sound modemnya pakai Direwolf aja, nggak usah pakai yang USS bawaan USS itu kan November Zulu 7 kalau nggak salah ya. Ya saya pakai ini aja Direwolf. Jadi saya begitu hidupin, Direwolfnya juga hidup sehingga ini PTT-nya mati ya. Anda mau lihat ini saya hidupin aja ya, nggak apa-apa. Ini posisi hidup, dia akan transmit. Nih, Anda lihat ini ada bar seperti ini, dia transmit nih. Hidup ya, transmit. Oke, saya akan hidupkan USS. Mana USS-nya? Nah ini, USS hidup. Kita lihat. Nah mati ya. Tapi ini kok, aduh, ada ya. Ini udah mati. Pokoknya di sini udah nggak ada garisnya tadi ya. Udah mati ya. Oke, sekarang kita mau transmit. Kita transmit posisi aja ya. Ini transmit posisi, kita pakai ini. Nah bunyi kan teman-teman ya, udah bunyi, level kita fullin. Nah itu bunyi, kita lihat di sini kita dapat 11 ya. Tuh dapat 11 outputnya dari ini 11. Bentar, belum kelihatan, terangin titiknya. Nah 11 masih kurang ya teman-teman. Oke, nggak masalah, kita keluar dulu, kita matiin dulu radionya. Dimatiin sama dihidupin sama aja, tapi saya lebih senang matiin aja supaya aman ya. Jadi settingan Direwolf Anda kalau Anda pakai USB nggak perlu dirubah-rubah ya. Kalau pakai Windows 10, tapi kalau Windows yang lain nggak tahu ya. Kalau Windows 10 settingannya sama aja, tetap aja yang pakai kabel sama pakai USB sama nggak usah dirubah, nanti otomatis dia ya. Ini saya tancepin ya. Ini yang USB saya tancepin. Saya tancepin di posisi yang lain ya, sini. Oke, udah USB-nya udah nancap. Udah nancap situ ya. Oke, di situ apa sound card Ugreen-nya udah masuk. Sekarang saya hidupin hidupin USS-nya lagi. Kita lihat sekarang saya transmit sama seperti tadi. Dapat berapa untuk levelnya, kita lihat. Nah ini kita sudah transmit, kita lihat level apakah ada perkembangan dari yang tadi. Ada ya, naik 22, naik 22. Nah ini karena interferen di sini dengan radionya terlalu dekat, tapi nggak apa-apa. Ini bisa sampai 30-40 teman-teman ya. Tadi pagi saya coba sampai 40 ya. Kita tes lagi. Oh ternyata radionya mati. Sebentar, tes lagi. Direwolfnya mati, kita hidup mati dulu. Teman-teman, dia kena splatterannya dari transmitternya, terlalu dekat ya. Kita pindahin ke sini jauh dikit ya, agak jauh aja. Kalau pura pakai antena luar sebenarnya, tapi nggak apa, kita coba aja dalam dulu.
Kita coba di dalam dulu ya, kita lihat berapa. Ya, ternyata kena lagi, kena RF-nya lagi. Matikan dulu, kita pakai antena luar terpaksa. Ya teman-teman, nggak bisa ya di dalam sini, dia kena RF-nya. Jadi saya pakai antena di luar aja. Oke, ini saya pakai antena luar. Kita coba USS-nya hidupin. Ntar kenapa dia error? Ada apa? Kita coba lagi. Sabar. Kita coba lagi teman-teman ya. Oke, sabar. Nah, ini harus ditancepin lagi. Nah, itu. Oke, kita lihat. Oke, sudah hidup. Sekarang kita coba transmit. Ini pakai antena luar ya. Kita lihat levelnya berapa. Karena dia nggak kena. Ya masih 22 ya, nggak apa-apa. 22 lumayan. Oke teman-teman, jadi naik ya. Levelnya naik setelah kita pakai sound card. Tadi kan sebelumnya 12 atau berapa ya, terus jadi naik 22. Ini bisa sampai 40 ya teman-teman, bisa sampai 40 tergantung dari outputnya dari komputer ya. Ini kebetulan saya nggak bawa casnya, jadi dia turun levelnya ternyata. Ini harus dicas ya, masuk ke listrik gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi level ini makin tinggi makin bagus ya, paling tidak ya 40-50 udah bagus ya, setengahnya aja, jangan terlalu besar. Itu sudah oke gitu ya. Ya sekian aja dari saya ya. Ini interface-nya berfungsi dengan baik, yang ini ya berfungsi dengan baik dan udah bisa transmit. Level juga udah oke. Seperti itu. Saya waktu berhasil pertama kali levelnya itu hanya 5 apa ya, 5 kalau nggak salah, 4 apa 5 gitu. Sebelum saya rubah-rubah rangkaiannya itu 5 atau 4 itu dia udah bisa masuk di IO86. Tapi ya itu nggak terlalu kuat. Begitu kita coba rubah, dia jadi lebih kuat lagi. Seperti itu teman-teman. Sharing kita kali ini mengenai interface APRS murah meriah lagi menggunakan IC CH340 sebagai USB to serialnya atau kontrol dari komputer menuju ke radionya ya. Jadi kita pakai CH340 yang cukup murah dan ini bisa untuk interface FT8 juga untuk HF ya. Yang saya pakai di USDX juga bisa pakai ini ya. Jadi kita bisa pakai untuk beragam radio sebenarnya ya. Untuk di HF bisa, untuk di APRS bisa. Karena kita bisa ngontrol untuk radionya. Karena di sini ada RXD, ada TXD, kemudian ada RTS, ada DTR, lengkap. Jadi kita bisa pakai semua. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan Anda dalam membuat sesuatu sehingga Anda tidak membuang biaya terlalu banyak. Sekian saja dari saya. Yang kecil itu, yang kindia seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri. Bye-bye.